Hai, ketemu lagi dengan saya Adi Sandi dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Teman-teman sekalian, salam kenal untuk Anda yang baru. By the way, saya adalah seorang hipnoterapis yang sudah praktek sejak tahun 2000 hingga saat ini. Awal mulanya saya banyak banget menangani kasus anak-anak, kasus-kasus parenting, orang tua dan anak, dan berbagai macam masalahnya. Kemudian setelah itu, orang tuanya merasa senang, merasa puas, dan akhirnya mereka konseling untuk dirinya sendiri. Dan ternyata problem orang dewasa jauh lebih banyak daripada problem anak-anak. Ya, nah ketika orang tuanya senang, orang tuanya puas, mereka akhirnya mengalami perubahan, dan kemudian saya diminta untuk training perusahaan-perusahaan mereka, ya, beberapa di antara mereka business owner, ada yang diminta untuk melakukan coaching juga untuk mereka, mendampingi mereka, dan akhirnya itu menyebar sampai akhirnya sekarang saya banyak juga melakukan training-training untuk perusahaan-perusahaan termasuk para business owner-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Saya juga menulis 8 buku teman-teman sekalian. Semuanya adalah aplikasi hipnoterapi di berbagai bidang kehidupan kita, termasuk untuk pencapaian-pencapaian kita pribadi. Semuanya saya tulis berdasarkan pengalaman saya melakukan terapi, melakukan coaching pada banyak orang, ya, pada ribuan orang sejak tahun 2000 hingga saat ini, teman-teman sekalian. Oke, sekarang saya akan membahas satu materi yang lanjutan dari yang video sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda pas ketemu video ini baru pertama kali, Anda boleh lihat video yang sebelumnya. Ya, ini linknya ada di sini, nanti saya letakkan linknya, Anda bisa klik ya di video yang sebelumnya gitu. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana kita itu lepas dari perilaku-perilaku buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita sadar, tapi kita selalu terjebak lagi gitu ke dalam kebiasaan buruk tersebut. Itu bisa penundaan, itu bisa perasaan-perasaan gampang tersinggung, gampang merasa diperlakuin nggak adil, ya, gampang merasa tidak dihargai gitu ya, atau juga mungkin kebiasaan buruk seperti makan berlebihan walaupun sudah kenyang, kebiasaan ngemil, kebiasaan nonton yang berlebihan, kecanduan nonton, kecanduan game, ya, kecanduan rokok, dan anything, ya, Anda sebut aja kebiasaan buruk apa yang menghambat Anda. Semuanya bekerja dengan cara yang sama dan kita bisa melepaskan diri dari hal tersebut kalau kita mengerti bagaimana mekanisme pikiran kita bekerja, kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, di video pertama saya sudah menjelaskan tentang bagaimana itu terjadi, gimana proses terbentuknya itu sampai akhirnya itu mengendap di memori jangka panjang di pikiran bawah sadar, gitu ya. Jadi begitu satu problem itu terbentuk di memori jangka panjang, maka sekarang bawah sadar Anda mengendalikan otot Anda dan perilaku Anda tentunya akhirnya, ya. Sehingga Anda akhirnya selalu terjebak ke perilaku-perilaku yang sama, gitu. Kita menyesal, ya, kita berusaha untuk berubah tapi kembali lagi, ya. 31 Desember biasanya itu terjadi penyesalan massal gitu ya. 31 Desember banyak orang merenung, iya ya, kemarin tahun ini gua nggak bisa achieve ini itu karena aduh terlalu banyak nunda, terlalu banyak mikir, terlalu banyak baper lah, terlalu banyak tersinggung ini itu, aduh banyak banget gitu kan ya. Kemudian kita berjanji tahun depan adalah kesempatan saya untuk berubah, saya janji saya akan berubah. Tapi apa yang terjadi? Nggak nyampe sebulan, kembali lagi ke pola yang lama. Gitu kan? Nah, teman-teman sekalian, di video pertama saya sudah membahas hal itu. Sekarang, di lanjutan di video kedua ini, saya akan membahas bagaimana cara keluar dari hal itu. Oke, izinkan saya sharing satu gambar ini ya, untuk mempermudah penjelasan saya. Kalau teman-teman lihat di diagram yang sekarang ini, ya, teman-teman akan melihat sebuah diagram, ada 4 bulatan di sana yang kemudian membentuk sebuah circle gitu ya, membuat sebuah siklus di sana. Nah, apa itu? Nah, ini teman-teman sekalian. Pertama, muncul sebuah pemikiran. Ya, misalkan saya mau makan misalkan, ya, atau misalkan saya kesepian, ya, atau misalkan saya merasa nggak diakui, saya merasa nggak dihargai, misalkan seperti itu, ya. Pikiran itu jika disertai dengan emosi tertentu, atau pikiran itu juga bisa membangkitkan emosi tertentu karena ini pernah terjadi di masa lalu gitu ya, maka itu akan memicu sebuah hormon tertentu untuk muncul juga. Oke, contoh misalkan seorang yang lagi sendirian, ya, sebelumnya dia dikasih tahu, besok kita akan pergi ya, terus muncul pikiran, waduh, kalau gitu besok saya sendirian nih ya. Besok belum tiba teman-teman, hari ini dia udah merasa kesepian.
Padahal orang masih ada di sekitar dia. Tapi dia udah membayangkan di pikirannya, waduh, sepian nih gitu. Saat itu juga, walaupun orangnya hari itu belum pergi, perasaan itu akan muncul. Karena apa? Karena pada saat pikiran itu muncul, oh, besok saya sendirian ya. Muncul emosi. Emosi ini tertrigger karena pengalaman di masa lalu yang pernah dia alami. Dia mulai membayangkan gimana rasanya sepi. Nah, emosi sedih, atau mungkin kecewa, atau mungkin merasa diperlakuin nggak adil, I don't know, apapun itu emosinya, ya tiba-tiba muncul lagi. Padahal itu emosi warisan dari kejadian masa lalu, tapi masih tersimpan, gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika emosi itu muncul, maka itu makin menjadi itu pikiran, ya. Waduh, mulai gelisah lah, mulai nggak nyaman lah, gitu ya. Kemudian di dalam tubuh terjadi sebuah reaksi kimiawi, ya. Setiap emosi negatif tertentu memicu hormon tertentu muncul, teman-teman sekalian, ya. Banyak banget hormon di dalam tubuh manusia, ya. Ada hormon dopamin, itu yang biasanya bertanggung jawab terhadap kecanduan, ya, kecanduan apapun, ya. Kemudian hormon stres, hormon kortisol, hormon epinefrin, dan aduh, banyak banget deh ya, jenisnya itu banyak banget ya. Kita di sini tidak belajar reaksi kimiawi di tubuh ya, karena terlalu jelimet ya, kayak gitu. Intinya muncul hormon tertentu, emosi tertentu muncul hormon tertentu. Jadi itu udah kayak ada rumusnya gitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian ketika hormon itu keluar terus dalam waktu yang lama, ya artinya emosi itu muncul, sering muncul, hormonnya juga sering muncul. Maka kalau itu hormon-hormon yang merusak, maka itu akan mempengaruhi organ tubuh yang terkait dengan hormon tadi. Ya, metabolisme terpengaruh, organ tubuh yang terkait dengan hormon tadi udah pasti terpengaruh. Muncul yang namanya sakit. Oke? Begitu muncul yang namanya sakit, sekarang pikirannya mulai berpikir aneh-aneh lagi gitu kan. Waduh, sakit nih gitu kan ya. Entah khawatir nggak bisa sembuh, ya. Muncul nih pikiran yang bermacam-macam tadi. Dan mendorong emosi tertentu muncul lagi. Khawatir, takut, cemas, makin hormonnya muncul lagi, dan akhirnya siklus ini terjadi berulang yang menyebabkan orang jadi punya berbagai macam penyakit, dari mulai yang psikosomatis yang ringan seperti misalkan migrain, nyeri di pundaknya, ya, sakit mah, GERD, ya, sampai akhirnya jika itu berlanjut terus-menerus tidak pernah diselesaikan, akar masalahnya tidak pernah diselesaikan, berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lebih kompleks, ya. Berbagai macam penyakit yang kompleks muncul. Sampai yang paling parah adalah kanker, autoimun, dan sebagainya. Jika ditambah dengan pola hidup yang salah dan pola makan yang salah, makin cepatlah penyakit itu berkembang. Oke, nah teman-teman, itu yang terjadi di dalam tubuh. Bagaimana dengan perilaku yang di luar tubuhnya kita, gitu? Otomatis ketika Anda merasa khawatir, cemas, kemudian hormon-hormon negatif mulai muncul, kemudian organ tubuh mulai sakit, pasti kinerja terpengaruh. Pasti muncul rasa malas. Anda mikirin aja, simpel aja. Pasti Anda menjadi lebih malas untuk melakukan pekerjaan Anda. Betul kan? Anda nyeri di pundak aja misalkan. Pasti Anda akan menjadi lebih enggan untuk melakukan segala sesuatunya. Anda pasti akan spontanitasnya pasti berkurang, kemudian energiknya Anda juga mungkin akan berkurang juga. So, akhirnya kinerja Anda berkurang. Nah, muncul perilaku macam-macam seperti menunda lah, ya, gampang tersinggung jadinya karena sakit di kepala, sakit di pundak, gitu kan ya. Gampang merasa nggak dihargai dan berbagai macam perilaku-perilaku buruk yang lain. Dan itu membuat Anda terkunci, makanya saya istilahkan di sini yang namanya brain lock. Anda seakan-akan terkunci dalam satu siklus yang terus berulang, dan Anda nggak bisa lepas. Ya, nah teman-teman sekalian, bagaimana lepas dari ini semua? Kalau Anda perhatikan, bagaimana ya awal mulanya itu terjadi? Nah, Anda cek lagi ya di video pertama ya. Awal mula terjadi itu karena sugesti-sugesti yang diterima, gitu. Dari mana orang gampang merasa kesepian misalkan? Oh, ya dia ternyata pernah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia sendirian, dia kesepian, misalkan seperti itu. Oke? Nah, dia diberitahu oleh seseorang gitu kan ya. Besok papa mama pergi ya gitu. Waduh, langsung perasaan sepi muncul gitu kan ya. Kemudian orang tuanya
Kalau ditambah dengan perlakuan-perlakuan tertentu, memberikan sugesti-sugesti tertentu, misalkan, aduh masa kamu gitu aja nggak berani? Kamu kan udah besar, masa sih kamu gitu aja nggak berani? Masuk nih sugesti, iya ya. Kenapa ya saya nggak berani ya gitu. Nah, itu makin terngiang-ngiang di pikirannya gitu kan ya. Tapi kan kenyataannya saya nggak berani gitu loh. Atau dia membantah dalam hati, saya ini bukan masalah nggak berani, saya tuh kepengen ditemenin gitu kan ya. Saya tuh kepengen ada teman untuk ngobrol, bukan masalah nggak berani gitu. Tapi orang tuanya udah terlanjur memberikan sugesti, kamu gitu kenapa sih nggak berani? Nah akhirnya kacau di pikirannya. Sugesti itu masuk gitu ya, dan akhirnya membuat satu, dia kepingin ngobrol tapi nggak bisa. Kedua, sekarang ketambahan sugesti, kamu kenapa gitu aja nggak berani. Muncullah rasa takut di sana. Oke, takut orang tuanya nggak kembali, takut nanti ini terjadi sampai berapa lama, oke, dan berbagai macam ketakutan yang lain. Nah, teman-teman, perkataan-perkataan orang tua, tindakan-tindakan orang tua tadi, itu adalah sebuah sugesti sebenarnya. Sugesti yang membentuk pikiran si anak, anak ini kemudian berkembang jadi remaja, jadi dewasa. Dan sugesti itu tetap melekat di memori di bawah sadarnya dia. Itu yang membuat dia mengulang lagi peristiwa yang sama di masa dewasanya dia. Ya, kasus misalkan, orang yang suka menunda misalkan, atau oke deh, menunda aja deh ya kita bahas gitu ya. Pada saat itu mungkin dia pernah dikata-katain orang tuanya, aduh kamu gini aja diajari, kenapa sih nggak bisa-bisa? Kenapa salah lagi? Kenapa salah lagi? Kamu kan papa udah ajari, kamu kan mama udah kasih tahu berkali-kali, gitu kan? Di situ dia merasa, iya ya, kenapa ya? Kok salah melulu ya? Kok salah terus ya? Kayak gitu kan? Nah, akhirnya dia mengembangkan sebuah sugesti untuk dirinya sendiri. Jangan-jangan emang saya nggak becus. Aduh, salah lagi. Jangan-jangan emang aku nggak mampu. Nah, teman-teman, awalnya dari sugesti orang lain. Kamu kenapa sih gini aja nggak bisa? Lama-lama kalau itu berulang, akhirnya dia membentuk sugesti untuk dirinya sendiri. Dia melakukan self-suggestion, dia melakukan affirmation, afirmasi gitu ya. Affirm, dia menegaskan ke dirinya sendiri. Iya, emang saya nggak mampu, emang saya nggak bisa. Ingat, dari sugesti orang lain, muncul affirmation, ya, dia affirm ke dirinya sendiri, memang saya nggak bisa, memang saya nggak mampu, apalagi kalau ditunjang dengan fakta bahwa memang dia salah atau nilainya jelek, makin affirm gitu ya, makin yakin bahwa oh iya saya emang nggak mampu, tuh nilai saya jelek, tuh buktinya saya dileskan, tuh saya dimarahi, tuh saya dihukum, berarti emang saya nggak mampu. Itu di subconscious terjadinya teman-teman sekalian ya. Nah dari situlah berkembang sampai dia dewasa dengan sugesti bahwa saya nggak mampu. Itulah kenapa banyak orang dewasa ketika punya satu target tinggi atau diberi target yang tinggi, dia mikir, bisa nggak ya, mampu nggak ya? Kalau perasaan tidak mampu, tidak bisa itu lebih kuat daripada keinginannya untuk mencapai, maka dia akan menunda. Oke, begitulah mekanismenya. Ya pasti dong. Ya, karena apa? Karena kalau saya tunda, saya nggak akan dapat cercaan, saya nggak akan dapat cemoohan. Kalau saya lakukan, saya salah, nanti dihukum, dipermalukan, dicemooh. So, mendingan saya tunda. Kalau saya tunda, saya nggak ngelakuin. Kan berarti saya nggak akan dicemooh, saya nggak akan dinilai. Gitu ya, gitu. Tapi dia nggak sadar, dia nggak ngelakuin, dia tunda pun, dia juga dicemooh juga. Nah, itu bawah sadar nggak nyadari hal seperti itu. Taunya dia, yang penting saya aman aja. Kalau saya lakuin, percuma. Entah dimaki-maki, disalahkan juga, dibanding-bandingkan juga, ngapain? Gitu. Tunggu aja segala sesuatunya sempurna. Nah, akhirnya ditunda, teman-teman. Ya. Nah, sekarang Anda lihat, proses itu terjadi karena sugesti. Nah, teman-teman, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah ini? Juga melalui sugesti juga. Otak kita bekerja melalui sugesti-sugesti yang diterima, diproses di bawah sadar, disimpan di memori jangka panjang. Jadi, kalau Anda mau melumpuhkan hal tadi, Anda mau mengganti hal tadi, gitu ya, Anda juga melakukan sugesti juga. Antivirusnya sugesti juga. Jadi contoh misalkan, berkembang perasaan tidak mampu karena mendapatkan sugesti, kamu kenapa sih gitu aja salah? Kamu kenapa sih dikasih tahu berkali-kali nggak bisa? Susah banget ya ngasih tahu kamu ini harus pakai bahasa apa ya supaya kamu ngerti. Sugesti itu masuk ke dalam diri seseorang dan itu menjadi sebuah self-suggestion. Dia affirm dirinya sendiri. Iya benar juga sih saya nggak mampu. Ya, sekarang itu sugesti sudah mengendap dalam pikiran Anda di bawah sadar. Gimana cara membongkarnya?
Anda menggunakan sugesti yang berlawanan. Oke? Jadi, Anda menyusun sebuah sugesti. Saya mengizinkan diri saya semakin hari semakin merasakan potensi saya. Nah, ini Anda ulang terus dalam diri Anda untuk menghancurkan, menetralisir, untuk menggantikan sugesti yang lama tadi. Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi, otak kita terbentuk karena sugesti. Sugesti baik maupun sugesti buruk itu yang membentuk diri seseorang. Jadi, untuk keluar dari masalah-masalah buruk tadi, Anda bisa melakukan sugesti yang kebalikannya ke dalam diri Anda. Sampai sini paham ya? Jadi, ini Anda perlu lakukan. Cara ngasih sugestinya gimana? Anda bisa menulisnya, oke, di satu halaman buku Anda tulis, ya. Saya mengizinkan diri semakin hari semakin merasakan perasaan layak dan berharga, misalkan. Saya mengizinkan diri, saya adalah makin hari saya makin mampu merasakan bahwa saya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, terlepas apapun respon orang lain atau tindakan orang lain kepada saya. Nah, itu adalah sugesti-sugesti untuk melawan hal-hal buruk tadi. Ya, Anda bisa tulis di satu halaman penuh, Anda tulis, Anda ulang seperti itu. Anda bisa rekam suara Anda sendiri, kemudian Anda dengarkan pada saat Anda mau tidur. Itu juga bisa. Anda bisa melakukan keduanya, menulis, merekam audio, Anda dengerin. Lebih kuat lagi, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi, begitulah caranya Anda bisa lepas dari semua itu, ya. Anda tahu otak Anda terbentuk karena sugesti-sugesti, yang kemudian sugesti dari orang itu berubah menjadi self-suggestion, berubah menjadi affirmation untuk yang diri Anda sendiri Anda ucapkan tanpa Anda sadari, gitu ya. Dan Anda juga bisa mengubah itu melalui proses yang sama. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Yes. So, selamat berpraktek, selamat melakukan. Anda boleh tanya jika ada yang kurang jelas di kolom komentar. Anda juga boleh sharing sugesti-sugesti Anda yang Anda telah buat. Siapa tahu teman-teman jadi terinspirasi dari apa yang Anda lakukan. Ya, dan jika nanti lewat 2 minggu dari video ini Anda merasakan ada manfaat dari sugesti Anda juga boleh sharing lagi di bawah ya tentang dampak-dampaknya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda boleh sharing kepada teman Anda supaya mereka juga mendapatkan sebuah pemahaman baru dan pencerahan dalam hidupnya. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. See you.